Nggak berhenti-berhenti ya kita bersyukur. Ini kalau nggak di sini, ya kita lagi di rumah nih. Nonton debat. Sekarang lagi berlangsung dan tadi disinggung sama Kang Hamzah. Katanya kita harus punya pemimpin yang hebat. Makanya boleh dong teman-teman soleh-solehaku, sahabat yang luar biasa, sama-sama kita doain malam ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil. Ya Allah, berikanlah pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang taat kepada Allah, kepada Al-Quran, dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merekalah, Masya Allah, aminnya kencang banget. Yes, kita butuh amin yang seperti itu, tetapi harus juga dikawal. Jadi teman-teman silakan, tugasnya banyak sekali influencer sekarang ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan para influencer sekarang. Gue juga lihat dari tadi ada beberapa yang di depan tuh. Bro R. Ini nih yang dadah-dadah ini yang memimpin pasukan jempol. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Terus di sini ada salah satu influencer juga yang selain pandai menyanyi, ternyata juga tiap hari ada postingan kan? Teh Nada ada postingan tiap hari kan tuh. Nggak berhenti nyuarain duar. Ya kalau Mbak Dinda Benefico sih sampai ditumbangkan ya. Masya Allah. Jadi akunnya ditumbang-tumbangkan. Teman-teman, mau nanya kenal sama Alma? Kita tadi udah nanya, Amo Khalid sama Rim, kenal katanya. Kenal sama Alma gak? Gue mau ngasih lihat, ada satu anak yang luar biasa sekali. Alma ini lagi terjebak di reruntuhan. Dan bukan reruntuhan yang normal ya, maksudnya itu benar-benar dengan izin Allah Alma selamat dan di antara reruntuhan yang habis dibom. Tapi perhatikan, kita lihat dulu videonya, habis itu kita jelasin sedikit tentang Alma. طب انت مين يا ألمة؟ ليش ضاغط عليكم؟ طب عايشين يا ألمة معك؟ ايش يا ألمة؟ ساعدتنا ابوي واخواني وستي وكل حاجه ما عدا انا. حاضر اخر وحده بديش انا اكون حاضر. الاولى. ساعدوني اخر وحده وانا بقول لك خليني اساعد اول وحده عشان اساعدكم. قديش عمرك انت؟ عمري 12. اختك مين سارة؟ طرزان اخويا البوبو. قديش عمره طرزان؟ طرزان. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اساعد اخويا طرزان امانه. هيك جنبي صح؟ شايفه ضوء؟ شايفه ضوء. يلا يا ألمة، هيني بدي طولك. طيب يا عمو؟ والله لا طولك يا عمو. ماشي يلا يا عمو. حبيبتي يا ألمة، يلا ماشي يا عمو. يلا يا تشوف اخواتي. ماشي يا عمو. تشوف اشتقت لهم. هذه ألمة؟ تعالي شاطرة يا ألمة. ايوه ما اشتريت صح قلت لك حنطلعك. اصبر بس اصبر عشان اعرف اطلع. تعالي يا ابو، تعالي يا اختي، تعالي. ألمة شوف الام وين هي، تعالي. ألمة وين اخواتك؟ جنبك؟ طلع علي. اخواتي هنا. هنا؟ هذه امي هنا وامي هنا. ايش؟ امي هذه. Sebentar nih, gue harus jelasin kondisinya ya. Kebayang nggak? Di mana anak-anak kita itu makan enak. Di mana anak-anak kita nih yang kita didik sampai sekarang usikum wa ya nasibitakallah tuh masih demanding banget sama kata. Ini Alma ketika diselamatkan dia ngomong selamatkan saya terakhir. Atau dia kasih opsi pada penyelamatnya adalah selamatkan saya supaya saya bisa bantu kamu. Yang terakhir opsi ketiga dari Alma, selamatin my siblings, my grandparents, dan semuanya, baru terakhir aku. Lihat, dia sampai bisa ngasih 3 pilihan. Selamatkan saya dan saya bantu kamu, kata dia dari dalam. Lalu atau kalau enggak pilihan kedua, selamatkan orang tua saya, saudara saya, ibu saya, bapak saya, baru saya terakhir. Coba bayangin, pilihan ketiganya, ayo cepat udah mereka dulu aja. Dan ketika dia keluar, teman-teman lihat mukanya tadi kan. Apakah di mukanya ada terima kasih, tolong aku mau? Enggak, dia langsung ngasih tahu di situ katanya di situ ayo seakan-akan dengan tangan kecilnya itu dia bisa mengangkat reruntuhan padahal enggak. Wallahi tidak bisa tangan kecil tapi dia keluar ngasih tahu ini semua keluarga sini tolong. Dan kita pengen dengar sekarang langsung dari saudara kita, dari sahabat kita, kok bisa anak-anak di sana punya
mental seperti itu. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Bang Onim dan Filin. Kami undang ke atas, Bang. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman kami juga mempersilahkan. Insya Allah azan Isya berkumandang 5 menit lagi. Bagi yang ingin menunaikan terlebih dahulu, kami persilahkan di tempat yang tadi. Tapi bagi yang ingin menunda, insya Allah tidak apa-apa juga. Jadi sebelum kami sampaikan, karena tetap ya Bang mohon izin karena sholat yang paling utama. Jadi kami mengabarkan bila ingin ada yang mau sholat Isya terlebih dahulu, tidak apa-apa, insya Allah 5 menit lagi sholat Isya. Saya salaman dulu Bang, ya Allah, aduh ya Allah, saya tuh merinding kalau ketemu beliau karena kita tuh orang-orang yang ngecek terus Abang pada waktu itu. Abang mana? Kok nggak ada kabar? Ada ternyata besoknya, dan itu senangnya kami sambil nyiapin anak sekolah tuh nyeritain antum. Tahu nggak Bang Onim selamat nak gitu, kayak semangat kami menular sambil makain baju anak. Abang sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Filin sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya nggak bisa ngajak ngobrol Bang pakai bahasa Arab, mohon maaf ya Bang. Maafin gue juga ya. Bang, ini ada sesuatu yang buat kami pribadi, sesuatu yang sangat ingin ditanyakan. Ketika lihat anak-anak yang di sana, kami tuh mau nanya sama Abang yang sudah hidup di sana, mohon maaf mungkin saya bertanya, saya yang kurang tahu. Semenjak kapan Abang di sana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sangat berterima kasih dengan adanya semangat seperti ini, kontribusi dari teman-teman yang tentunya kita hadir di sini karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kita berada di sini dalam rangka membuktikan bahwa kita manusia dan punya rasa cinta kasih terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Saya Bang Onim yang alhamdulillah menginjakan kaki di Gaza sejak tahun 2008. 2008 pernah juga saya sangat bersyukur nih. Ini saya buka di sini. Saya sangat bersyukur bisa merasakan penjara Israel. 2010 saya alhamdulillah dijebloskan ke dalam penjara Israel. Salah satu penyebabnya karena saya membawa makanan untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza. Jadi kalau kita berjuang untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza, mungkin kita baru 106 hari ya. 106 hari kita konsentrasi, memberikan dukungan, menangis, terus merasakan penderitaan. Akan tetapi saudara-saudara kita di jalur Gaza dan Palestina, mereka lebih dari 75 tahun menangis, 75 tahun krisis makanan, 75 tahun dari generasi ke generasi mereka mempersembahkan jiwa dan darah mereka. Semangat mereka tidak pernah kendor dan tidak pernah turun. Nah, sedangkan kita baru 106 hari semangat kita sudah mulai turun, terus juga aksi kita sudah mulai berkurang, terus dukungan kita pun mulai berkurang terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi mudah-mudahan di tempat ini kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Rabb, kami mencintai umatmu yang sedang berjuang di safil ula, di barisan terdepan untuk Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina. Dan semoga kehadiran kita di sini
Di akhirat kelak nanti kita punya jawaban tersendiri jikalau nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Bang Onim, wahai Mas Dimas, selama antum berada di dunia, diberikan kesempatan, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, apa yang sudah Bang Onim dan Mas Dimas perbuat untuk umat terbaikku yang telah berjuang, berikhtiar untuk membebaskan Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kita nafas dulu sebentar ya. Memang sebenarnya harus sebaik-baiknya nasihat itu pembawa peringatan Bang memang. Iya kita harus selalu diingetin karena kita kadang-kadang suka lupa bahwa bagian di situ adalah jantungnya dunia. Ketika di situ sakitnya kita sedang sakit semua. Sehingga kadang-kadang kita suka menormalisasi bahwa nggak apa-apa kok, nggak apa-apa para koruptor itu nggak apa-apa ya. Dunia fine-fine aja tapi lihat jantung dunia sedang sakit. Nah ini Bang yang bagi kami, kalau bagi saya pribadi saya duduk di sini tuh mau dengar nasihat. Maksudnya bagaimana cara kami agar kami tuh bisa membuat keluarga kami bisa kuat seperti teman-teman yang ada di Gaza. Bisa mentalnya seperti itu Bang. Kayaknya jauh banget deh. Jauh banget. Jauh banget. Bang Onim 14 tahun di Gaza tidak setegar anak-anak Gaza. Apa yang kita saksikan saat ini tentunya kita sedikit banget merasakan penderitaan, terus menangis, terus juga emosi, akan tetapi belum 1% dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saya sangat yakin kalau teman-teman hadir di jalur Gaza detik ini tidak akan kuat berdiri 1 jam saja di jalur Gaza. Nggak bisa. Berat banget karena situasi yang terjadi di jalur Gaza, saya baru pertama banget melihat bagaimana sadisnya pembantaian, kuatnya perjuangan yang dilakukan oleh pejuang Palestina. Pertama banget selama 14 tahun, 2008 terjadi peperangan saya berada di sana, 2014 terjadi peperangan saya ada di sana, 2020-2021 saya masih ada di sana. Dan dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2023 jauh banget. Dan memang ini adalah salah satu strategi dari Israel Zionis. Mereka punya rencana bagaimana caranya jalur Gaza diratatanahkan dan bisa dijadikan sebagai pusat pemukiman ilegalnya Yahudi di jalur Gaza. Yang kedua, di jalur Gaza saat ini yang terjadi itu adalah murni pembantaian, pembersihan etnis, genosida, dan pembantaian sadis yang dipertontonkan oleh Zionis kepada seluruh dunia, kepada umat muslimin khususnya, bahwa kami punya kekuatan. Siapa yang berani coba? Sampai dengan saat ini kan kita tahu sendiri jumlah muslimin di seluruh dunia 1,9 miliar. Kita diwakilkan oleh jumlah yang sangat sedikit berjumlah 2,3 juta, 2 juta 300 populasi yang ada di jalur Gaza. Kita diwakilkan padahal jumlah muslimin yang ada di dunia 1,9 miliar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi saya sangat yakin bahwa yang hadir saat ini di jalur Gaza itu bukan manusia biasa, akan tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kita lihat sendiri tidak sedikit dari perempuan Palestina, tangan kirinya putrinya telah tiada tanpa nyawa, kanannya putranya sudah meninggal dunia, akan tetapi perempuan tersebut mengangkat kedua tangan dan mengatakan bahwa alhamdulillah ya Allah, putra-putriku sudah selamat menghadapmu. Tinggal saya nih, apakah nanti saya menghadapmu ya Allah dengan situasi ada keimanan seperti putra dan putri saya. Jadi kejadian di jalur Gaza seakan membuka mata muslimin di dunia yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala seakan memperlihatkan bahwa di Gaza ada keimanan, ada ketabahan, ada kesabaran,
ada perjuangan yang pada akhirnya dengan situasi di Gaza saat ini tidak sedikit dari non-muslim di negara barat memeluk Islam karena mereka mengatakan bahwa kenapa Gaza dan kenapa Gaza yang dipilih dibantai oleh Zionis. Saya sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih tanah Palestina dan menurunkan kiblat pertama Islam dunia yang kita kenal dengan Masjidil Aqsal Mubarak. Satu paket Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan melahirkan, menghadirkan generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Coba Mas Dimas bayangkan. Rumah mereka rata dengan tanah. Orang tua mereka dibantai di hadapan, di depan mata mereka. Mereka mengorbankan darah dan jiwa mereka pada saat negara-negara lain membujuk dan mengajak untuk mengungsi, kata mereka, sampai ke tingkat roh kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan keluar barang sejengkal pun dari jalur Gaza. Inilah sebuah keimanan yang benar-benar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi disampaikan oleh Mas Hamzah bahwa di akhir zaman nanti akan ada satu kekuatan muslimin di dunia yang mana menjadi sentral, yaitu di Baitul Maqdis dan Aknafiha. Fi Baitul Maqdis wa Aknafiha, yaitu di Gaza, itu di seputar Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa wahai umat Islam yang ada di luar sana, saat ini umat terbaikku sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Kalian di luar apa yang kalian lakukan? Menangis nggak cukup, sedih nggak cukup. Akan tetapi bagaimana caranya kita mengedukasi generasi kita saat ini tentang sejarah Palestina, tentang keutamaan Masjidil Aqsal Mubarak, tentang kenapa masyarakat Palestina dihadirkan di sana dan kenapa Gaza saat ini dijadikan pusat pembantaian oleh pihak Zionis Israel. Jadi kita sangat bersyukur kepada saudara-saudara kita di Palestina, mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk maslahat kita tentunya. Tidak hanya untuk maslahat masyarakat dan muslimin yang ada di Palestina. Insya Allah. Sesek ya rasa hati ini ya, maksudnya kayak kita tuh di sini nikmat teman-teman. Bahkan mungkin kalau AC ini sekarang mati kita protes bang. Ya. Mungkin nih, kalau sekarang air putih ini habis mungkin kita protes sekarang. Tapi mereka di sana sudah bukan 106 hari tapi 75 tahun. Bang, kami tuh tidak mengerti kondisi di sana seberapa, saya pernah googling bang. Sekitar 1 jam lebih sedikit kalau menggunakan mobil itu sudah sampai ke Al-Aqsa bang. Dari Gaza itu iya, sedekat apa bang? Gaza dengan Al-Aqsa itu jaraknya 75 kilo. Kalau naik motor mungkin setengah jam kali ya. Kalau naik mobil paling kalau tidak macet 1 jam. Tapi kan tidak semudah yang kita bayangkan kan Bang Dimas. Jadi Gaza itu berada di utara barat Palestina berbatasan langsung dengan Mesir. Gaza ini luasnya 367 km persegi yang didiami oleh 2,3 juta. 17 tahun Gaza ini diblokade, diokupasi dan dikepung oleh Zionis yang mana makanan sulit. Jadi warga Gaza krisis bahan makanan tidak hanya pada saat terjadi peperangan. Akan tetapi sebelum-sebelumnya 17 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, puncaknya saat ini mereka krisis makanan, krisis obat-obatan, krisis air minum, krisis luar biasa, krisis yang benar-benar pernah banget. Pertama sekali saya temui bagaimana krisis yang dirasakan oleh warga jalur Gaza saat ini, pusatnya atau situasinya saat ini yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza. Kenapa Gaza dipilih untuk dibantai oleh Zionis? Karena pusat kekuatannya pejuang Palestina itu adanya di jalur Gaza. Yang membuat Zionis tidak percaya dan kalang kabut melihat ada sebuah komunitas, ada sebuah wilayah yang 17 tahun sudah kami blokade, tapi mereka mampu menguasai pangkalan militer terbesar Zionis yang ada di Galaf, timur kota Gaza. Tidak percaya mereka Zionis.
Itulah salah satu kenapa saya katakan bahwa mereka ini adalah kaum yang dipilih, yang dijajah bukan rebahan, yang dijajah tidak apatis, yang dijajah mereka mengembangkan inovasi bagaimana caranya kami 75 tahun nih diblokade, dijajah, kami tidak mau tinggal diam. Dengan adanya mereka terjajah, mereka semakin mengetahui titik-titik mana yang menjadi pusat yang harus dihancurkan oleh pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza. Jadi kita berbicara masih dibahas tentang pejuang Palestina, jangan kita digiring opini hanya membahas soal Hamas saja. Kenapa? Kalau kita konsentrasi membahas soal Hamas, jikalau nanti Amerika Serikat dan Israel berhasil menteroriskan Hamas, otomatis orang-orang yang memberikan dukungan terhadap Palestina pun akan diteroriskan. Jadi ada baiknya kita membahas tentang Al-Muqawamah, yaitu pejuang Palestina. Yang saat ini berjuang itu tidak hanya Hamas, walaupun mayoritasnya Hamas. Hamas itu mereka punya sayap militer yang kita kenal dengan Izzuddin Al-Qassam. Yang kedua, faksi Fatah yang kita kenal dengan sayap militernya itu Syuhada Al-Aqsa. Yang ketiga, Jihad Islam yang kita kenal dengan Sarai Al-Quds. Saat ini mereka bersatu padu untuk menghadapi musuh besar mereka yaitu Zionis. Mereka ingin menunjukkan kepada Zionis bahwa kami 75 tahun dijajah dan dibunuh, dianeksasi, tanah kami dirampas. Saat ini waktunya kami ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kami punya strategi. Yang pertama, kami memahami siapa kalian. Yang kedua, kami punya kekuatan. Yang ketiga, kami punya Allah. Itu yang saat ini masih dipegang oleh masyarakat Palestina, bahwa walaupun seluruh dunia mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahan makanan sangat sulit masuk ke Gaza, tapi kami punya Tuhan, kami punya Allah yang selama 24 jam membersamai perjuangan kami. Itu yang dipertahankan oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Masya Allah. Kita harus dengar langsung kayaknya ya. Kan kita tuh mudah sekali Bang, diganggu otak kita. Jangan bantu mereka, mereka kan juga teroris. Jangan bantu mereka tuh berpolitik. Sedangkan dari orang yang di dalam saja, kita harus dengar dari orang yang di dalam, yang bersama-sama. Saya izin bertanya sama Filin, boleh? Boleh. Insya Allah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makanan Indonesia enak. Iya. Alhamdulillah. Boleh pertanyaan ringan dulu mungkin setelah sampai Indonesia. Filin paling suka makanan apa? Bakso. Seriusan? Iya. Bakso? Masya Allah, bakso ibu-ibu. Kita menang, Insya Allah. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa menikmati bakso sampai husnul khotimah. Bersama keluarganya masuk surga Firdaus. Enggak setiap hari juga kali. Oh enggak setiap hari ya Bang ya. Masya Allah loh, itu kami tuh cuma bisa ngedoain setelah nasihat-nasihat abang dan keluarga dan teman-teman tuh kita cuma bisa ngedoain pejuang-pejuang ini semoga husnul khotimah, masuk surga Firdaus, bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajah Allah. Kita cuma bisa ikut doain ya teman-teman, tapi tolong jangan kirim bakso tapi kirim doa setiap hari. Kita juga harus dalam setiap hari harus selalu berdoa ya. Ya Rabb matikan saya dalam kondisi husnul khatimah. Ya, Masya Allah, itu ya doa yang harus selalu digaungkan. Jadi pada saat terjadi peperangan, saya dan anak istri itu sebelum tidur kami sudah ambil air wudhu. Yang pertama, yang kedua sebelum tidur kami sudah berdoa, ya Rabb, jikalau nanti pagi harinya kami tidak bisa melihat lagi terik matahari, semoga kami sudah berkumpul di surga Firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hampir setiap hari seperti itu. Dalam kondisi kami meminta dan berdoa itu bukan dalam situasi kita aman seperti ini, enggak. Kiri kanan itu hujan rudal. Kiri kanan 24 jam hujan rudal. Jadi kami benar-benar tawakalnya itu, kita tawakal berbeda, tawakalnya masyarakat Palestina berbeda dengan tawakalnya kita di Jakarta. Kalau kita tawakal dalam situasi aman, makan, minum, ada semua kan. Kalau kami di sana tawakalnya itu benar-benar kiri kanan, dan mungkin dalam detik ini juga rudal jatuh ke rumah kediaman kami, selesai. Itu benar-benar tawakal ya. Warga Gaza itu ekstra tawakal, ekstra tawakal. Nah itu Bang, pertanyaan kedua setelah pertanyaan yang ringan untuk Filin. Saya tuh pernah dengar langsung Filin tuh berbicara, saya tidak takut katanya. Itu
kata-kata seorang anak kecil tuh saya tidak takut, itu bisa menggetarkan satu negara Indonesia. Dan kami pengen dengar juga dari Filin, kok bisa dengan kondisi yang memang digambarkan kami saja sekarang mendengar ceritanya serem. Mengapa kamu bisa sempat bilang kamu tidak takut? Kok bisa? Apa yang kamu pegang sehingga ya aku tidak takut? Boleh diceritakan sama kami, kok bisa seorang Filin gak takut gitu? Oh nyamannya aja. Lebih nyaman antum bahasa Indonesia ya. Saya nyamannya bahasa Indonesia, tapi kalau Philip nyaman bahasa Arab, insya Allah ada abinya yang akan mentranslate, bukan saya ya, mohon maaf. Fadal. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Filin, putri Bang Onim, Filin 11 tahun. Dan Filin di sini untuk menyampaikan pesan atas nama anak-anak Palestina dan keluarga kalian yang ada di Palestina. Jadi teman-teman di Indonesia, keluarga kita yang ada di Indonesia, jangan lupa mendukung keluarga kalian yang ada di Palestina. Karena sekarang Palestina lagi berjuang untuk melindungi Masjid Al-Aqsa yang kiblat pertama Islam dunia. Jadi teman-teman doakan, kalau nggak bisa mendukung, doa aja karena doa silahul mukmin. Jadi tadi pertanyaannya dalam situasi peperangan seperti itu, kenapa ada kalimat saya tidak takut? Karena Filin mau pesanan ini untuk mendukung teman-teman kita yang ada di Palestina. Karena sekarang di Palestina udah 24.000 yang udah meninggal, 24.000 yang sudah meninggal insya Allah syahid, dan 62.000 yang cedera. Nah 24.000 tersebut 6.000 diantaranya adalah anak-anak. Nah Filin, dalam situasi peperangan kemarin kan kita menunggu kematian dan menunggu waktu sholat. Ya kan, tugas kita kan waktu itu kan di Gaza. Menunggu kematian dan menunggu waktu sholat. Makanan kami tidak peduli lagi yang namanya makanan. Dalam situasi peperangan seperti itu, apakah Filin, Nusantara Bahari lupa untuk berdoa atau baca Al-Quran atau sholat atau seperti apa? Jadi kita di Palestina kita sholat 5 salawat dan juga mendoa dan membaca Al-Quran. Kenapa kita bikin semua ini? Padahal kita juga takut. Karena teman-teman kita di Palestina, keluarga kita yang ada di Palestina tahu kalau doa, sholat dan baca Al-Quran, Allah akan melindungi kita dan keluarga kita yang ada di Palestina. Jadi mereka sangat paham bahwa di Gaza itu, mungkin teman-teman di sini mengatakan bahwa Bang Onim kenapa nggak pergi aja di tempat yang aman? Di Gaza itu berbeda dengan di tempat atau di Israel. Mereka punya bunker atau tempat untuk bersembunyi. Nah kami di Gaza itu tidak ada tempat untuk bersembunyi atau berlindung atau mungkin di tempat khusus atau di bedroom, nggak ada. Jadi kami itu lebih yakin bahwa satu-satunya tempat kami untuk berlindung yaitu kepada Maha Melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak mudah. Kita yakin seperti itu tidak mudah dalam situasi kiri kanan bom, tidak mudah untuk mengucapkan dan bertawakal seperti itu, memang tidak mudah. Karena benar-benar membuncah dalam pikiran, nanti kalau contohnya rudal jatuh, putri saya jasadnya seperti apa? Rudal jatuh ke kediaman Bang Onim nanti kepalanya pecah atau seperti apa, nanti istri saya perutnya seperti apa, itu selalu membuncah dalam pikiran. Jadi memang benar-benar kalau kita percaya kepada takdir itu benar-benar tidak mudah, khususnya kita saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Masya Allah, nggak mudah, mudah-mudahan. Filin, terima kasih nasihatnya. Nasihatnya simpel tapi kita yang lalai ya. Sholat, sholawat, baca Al-Quran, minta perlindungan Allah saja. Amin, ya Rabb. Sekarang kan situasi Gaza semakin parah, semakin tidak menentu. Kabar neneknya gimana, kabar teman-teman Filin di sekolah, kepala sekolah, tetangga yang ada di sana? Kalau kabar keluarga Filin, nenek dan kakek, sekarang rumahnya udah dihancurin sama Rumahnya penjajah. udah dihancurin sama Zionis. Iya.
Dan juga teman-teman Filin, Filin kemarin ditelepon teman Filin yang satu kelas di Palestina. Jadi Setelah 10 hari putus kontak, tiba-tiba di WA sama temannya di Gaza, satu kelas ya. Katanya minta bantuan, soalnya ini teman Filin ini kayak punya rumah, punya mobil, tapi sekarang di Palestina nggak punya, mobilnya udah rumahnya udah dihancurin, jadi katanya minta bantuan. Jadi Filin insya Allah akan mengirim bantuannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, saudara-saudara kita di Gaza ini orang kaya, mereka punya harta, mereka ada yang owner showroom. Saudara-saudara kita di Gaza ini kan generasi Bumi Syam tidak terbiasa membuka tangan untuk minta-minta. Itu sejak dulu sampai dengan sebelum hadirnya Zionis, itu Bumi Syam seperti itu. Dan mereka sangat menghargai, membuat raja, para pendatang yang datang ke sana. Itu memang kami rasakan sendiri. Seperti teman-teman Filin tadi, teman Filin satu kelas yang Filin mengira teman-teman satu kelas sudah meninggal semua karena kan sekolah dihancurkan, terus mereka tinggal di dekat sekolah tersebut. Tiba-tiba dapat WA, senang banget Filin, alhamdulillah masih hidup ya. Iya, alhamdulillah masih hidup. Tapi Filin, saat ini kami sedang berada di tempat pengungsian. Bisa nggak Filin bantuin kami buat kami bisa beli makanan gitu. Terus saya bilang iya, kita bantu insya Allah. Insya Allah besok dengan hadiah pribadi Filin akan mengirim uang kepada teman-teman tersebut. Jadi mereka ini Masya Allah. Bukan kelaparan, dilaparkan oleh Zionis. Mereka bukan orang miskin, dimiskinkan oleh Zionis. Karena kan kita melihat tentang Palestina ini kan ada hadis Rasul mengatakan bahwa la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diperkenankan, dianjurkan untuk mengunjungi 3 tempat suci, masjid suci kecuali Masjidil Haram, Masjidil Nabawi di Madinah dan juga Masjidil Aqsal Mubarak. Jadi tempat 3 ini Bang Dimas, kita tidak boleh memilih atau menomor 10-kan Masjidil Aqsal Mubarak karena ini tempat yang sudah dimuliakan bukan presiden, bukan pejabat atau bukan raja Arab, tetapi disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh, kalau contohnya teman-teman mau umroh ke Madinah ya harus yang adil lah. Masa sih umroh ke Madinah, ke Makkah, terus melupakan Masjidil Aqsa, kan kita tidak adil. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dan menyampaikan bahwa ini 3 tempat suci sudah saya sucikan dan sudah saya muliakan. Nah, kita sebagai hambanya bagaimana caranya kita adil mengunjungi ke sana, ke Masjidil Aqsa, dan saat ini Masjidil Aqsa insya Allah aman kok kalau kita kunjungi umroh seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan ini kita kalau ngobrol sama Bang Onim itu sebenarnya nggak bisa sebentar. Karena banyak yang ingin kita ketahui. Tentunya Bang, kami mengetahui hal-hal ini. Mudah-mudahan dari sekarang per malam ini teman-teman akan lebih giat lagi. Minimal apa yang kami bisa lakukan adalah membuka informasi, membuka mata teman-teman kami. Juga kami insya Allah istiqomah. Kesempatan yang sangat singkat ini juga memang cek. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini juga untuk memberikan dukungan ke Palestina, itu saya mengapresiasi kepada teman-teman aktivis dan lembaga yang ada di Indonesia. Mungkin ini momennya yang paling penting bagaimana caranya kita mengedukasi kepada publik yang ada di Indonesia. Agar supaya memberikan dukungan kepada Palestina tidak hanya melihat darah saudara-saudara kita, kematian saudara-saudara kita, akan tetapi bagaimana caranya kita mengedukasi tentang keutamaan Masjidil Aqsal Mubarak, keberkahan tanah Palestina, kenapa Indonesia harus memberikan dukungan kepada Palestina, itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah mengedukasi, otomatis mereka tidak usah disuruh lagi untuk mengingatkan, memberikan dukungan. Karena kan memberikan dukungan kepada Palestina, yang pertama amanah konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan juga salah satu negara yang berani mengibarkan bendera merah putih sebelum Indonesia meraih kemerdekaan siapa? Saudara-saudara kita di Palestina. Otomatis
elemen bangsa Indonesia, baik Muslim maupun Kristen, kita harus tahu makhluk. Kita punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang pernah memberikan doa, dukungan baik moral maupun materi kepada bangsa Indonesia. Dan bagi kita umat Islam, tidak usah diperbincangkan, tidak usah diperdebatkan tentang isu Palestina. Ini bagian dari akidah kita. Jangan sampai kita di akhirat kelak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan nasihat yang bagi saya sih cukup singkat dan sebenarnya kurang adil bagi teman-teman yang tadi juga, bagi Bang Onim, tapi kita akan lanjut lagi supaya kita bisa menambah hikmah pada malam ini. Sebenarnya kalau bagi gue pribadi sih kekuatan yang dibutuhkan. Karena kadang lemes gitu kayak tapi malam ini kami seperti dibakar lagi. Dan sekali lagi mohon doanya supaya terutama buat kita pribadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan yang kecil ini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin, amin. Gak henti-hentinya kami mengajak teman-teman doa. Dan sekali lagi, mumpung sedang posisi seperti ini, jangan lupa doakan supaya Indonesia punya pemimpin yang adil, yang sayang sama kita rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Mudah-mudahan tadi nasihatnya Filin sedikit, tapi itu menampar kami semua yang ada di sini. Dan sekarang teman-teman, kami akan memberikan sebuah laporan bentuknya. Ini jadi sebuah bentuk apresiasi yang kecil-kecilan dari kami untuk teman-teman yang luar biasa dari kemarin sudah mengawal dan berdonasi untuk teman-teman di sana. Jadi kami akan mengundang juga kepada teman-teman yang sudah mendonasikan dan akan diserahkan sebuah memorabilia dari teman-teman Terang Jakarta. Untuk itu, Abang silakan di sini dulu sebentar. Kami memanggil dari Muslimah Milioner, kami panggil Kak Dirias Indriani dan Kak Mawadah Utari. Dari Muyasar yaitu Ustadz Roni Hamzah. Dan untuk Tri Archery My Brother Muhammad Aboe, asik Masya Allah, dari NPC sendiri sudah ada di depan. Dan maka itu kami sendiri mengundang sahabat-sahabat saya, Pak Ketumnya Terang Jakarta Dimas Wibisono, Pak Bendahara Umumnya Terang Jakarta Mas Bobi Yudhistira, Mas Mario Irwin Syah, muka dari Terang Jakarta, dan istrinya Ibu Ratu Anandita. Bu Ratu, sahabat saya semua ini, Masya Allah, doakan ya teman-teman supaya kami di Terang Jakarta bisa istiqomah membersamai teman-teman semua. Silakan Abang. Mau kembali lagi. Silakan teman-teman, kami persilahkan. Pak Muhammad Aboe, loh mau kemana Bapak? Oh mau ini adab murid begini, katanya ke Ustadz dulu. Ketemu dulu. Ustadz, Masya Allah. Ya teman-teman, ini orang-orang yang kalau misalnya ketemu, ini siapa tak kenal dia kalau kita bilang. Teman-teman yang sering ke Muyasar main pasti ketemu. Jadi ya Ustadz ya coach gitu ya. Masya Allah. Kakak Dias sehat? Alhamdulillah. Mangga silahkan untuk diserahkan secara simbolis. Masya Allah. Ini makanya kalau di ruangan itu udah kayak reuni. Ketemunya hampir tiap hari di sini ketemu. Silakan untuk Mas Dimas Wibisono menyerahkan kepada Bang Onim langsung. Oke, dari Mas Bobi untuk Muyasar. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih banyak. Lalu dilanjut oleh Mas Mario. Boleh ke Pak Muhammad Aboe atau Coach. Nah, Coach Aboe dari Tri Archery, di mana teman-teman bisa belajar panahan di sana ya. Masya Allah. Udah ganteng Coach lagi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Dan untuk sahabat saya bilangnya Abo ya. Untuk sahabat saya Abo Dita, silakan diserahkan ke Kak Dias. Kak Dias Adriani, Masya Allah, silakan Kak Dias.
Masya Allah. Ini juga sebenarnya sahabatan juga ya. Masya Allah, makanya circle tuh kalau buat gue pribadi penting ya. Akhirnya ketemu circle yang luar biasa. Silakan tepuk tangannya lagi. Dan yang terakhir Pak Ketua Umum Dimas Wibisono menyerahkan kepada Bang Onim. Kami persilahkan. Silakan Bang. Masya Allah, boleh maju sedikit Mas Dimas dan Bang Onim. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, sejumlah 240.486.024 setelah diserahkan. Mudah-mudahan jadi pahala jariah teman-teman di sini karena ini adalah dari teman-teman juga. Oke, buat yang lain boleh maju dan bersamai di sebelah sini, kita foto bersama silahkan. Oke, Insya Allah. Ya, boleh biar seragam, yang satu senyum dulu, yang kedua baru kelihatan gigi, jadi seragam gitu ya, kompak. Yang pertama boleh senyum dulu, 3, 2, 1, dan yang sekarang kelihatan giginya boleh dong biar kompak. Terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan yang luar biasa dan doa juga tertiring buat teman-teman yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Masya Allah.